Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Dwi Septiani dengan NIM C1B021186 dari kelas R003 Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi pengantar akuntansi, yaitu jurnal penyesuaian, neraca lajur, jurnal penutup pada perusahaan dagang, dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SEMSI. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian perusahaan dagang digunakan untuk mencatat transaksi yang sudah terjadi tetapi belum dicatat. Selain itu, digunakan juga untuk mencatat transaksi yang telah dicatat tetapi memerlukan koreksi agar nilainya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Terdapat 8 akun yang harus dibuat dalam pencatatan jurnal penyesuaian perusahaan dagang, yaitu yang pertama ada persediaan barang dagang. Dalam perhitungan jurnal penyesuaian perusahaan dagang di PDB, ada dua metode yang harus dilakukan, yakni pendekatan ikhtiar laba rugi dan metode harga pokok penjualan. Yang kedua ada perlengkapan. Yang ketiga ada beban dibayar di muka. Pada awal periode, sebuah peminjaman atau pembelian barang dan produk untuk mempermudah pekerjaan. Biasanya seorang pelaku usaha melakukan ini ketika akan menyewa atau membeli gedung. Yang keempat ada pendapatan diterima di muka. Pendapatan yang diterima lebih dahulu atas transaksi terhadap pelanggan walaupun produknya belum dikirimkan. Pendapatan pada jenis ini biasanya dimasukkan sebagai utang ataupun pendapatan. Yang kelima ada beban yang harus dibayar. Beban yang harus dibayar biasanya disebut dengan hutang, yang merupakan tunggakan yang dimiliki seorang pengusaha dan dibayarkan setiap akhir periode. Yang keenam ada pendapatan yang masih harus diterima, merupakan sebuah pendapatan yang akan diterima oleh sebuah perusahaan di masa mendatang lantaran mereka belum mendapatkan bayaran dari pelanggannya. Yang ketujuh ada penyusutan dalam jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Penyusutan merupakan kerugian yang mana dialami sebuah usaha karena menurunnya harga nilai aktiva tetap. Biasanya benda-benda yang mengalami penyusutan adalah kendaraan bermotor, motor dan mobil, mesin untuk pekerja, dan harga gedung. Yang kedelapan ada piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih ini merupakan sejumlah tunggakan pembayaran yang tidak dibayarkan oleh pihak pelanggan terhadap pelaku usaha. Materi selanjutnya yaitu neraca lajur. Neraca lajur merupakan lembar kertas yang berlajur atau berkolom yang fungsinya untuk melakukan kegiatan akuntansi dengan cara manual. Neraca lajur juga merupakan sumari dalam proses penyusutan pada laporan keuangan. Neraca lajur dapat digunakan sebagai alat bantu yang bisa mempermudah laporan keuangan manual untuk disusun. Ada 6 komponen yang harus disertakan pada neraca lajur perusahaan dagang. Yang pertama nama rekening perkiraan, yang kedua neraca saldo, yang ketiga penyesuaian, yang keempat neraca saldo setelah penyesuaian, yang kelima neraca, dan yang keenam laba rugi. Manfaat dari neraca lajur. Yang pertama memudahkan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua membantu terhindarnya kesalahan ketika membuat ayat penyesuaian. Yang ketiga memungkinkan laporan keuangan tanpa perlu membuat jurnal penyesuaian secara formal. Yang keempat, neraca lajur pada perusahaan dagang akan menjadi alat untuk meringkas data di dalam catatan keuangan berdasarkan berbagai bentuk pengelompokan data. Yang kelima, neraca lajur bisa dijadikan sebagai laporan keuangan sementara. Beberapa langkah yang harus dilakukan untuk membuat neraca lajur. Yang pertama, harus memindahkan saldo buku besar. Sebelum mencatat neraca lajur, harus melakukan jurnal penyesuaian terlebih dahulu. Setelah itu, sesuaikan juga buku besar agar nantinya neraca lajur bisa menghasilkan neraca yang saldonya sama dengan yang ada pada buku besar. Buku besar akan menjadi pembanding dalam penyusunan neraca lajur. Apabila terdapat selisih, maka periksa terlebih dahulu antara keduanya. Kesalahan bisa saja terjadi pada buku besar ataupun neraca lajur. Selanjutnya, jumlahkan saldo akun sesudah proses penyesuaian. Pindahkan saldo akun laporan laba rugi mulai dari penjualan dan biaya. Pindahkan daftar saldo tersebut pada kolom laporan laba rugi.
Kemudian pindahkan saldo pada akun neraca, beberapa di antaranya utang, aset, serta modal. Pindahkan dari kolom daftar saldo setelah penyesuaian ke kolom-kolom pada neraca. Ini adalah contoh dari bentuk neraca lajur perusahaan dagang. Materi yang ketiga yaitu ada jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akibat dari penutupan jurnal ini, saldo akun-akun tersebut akan menjadi nol pada awal periode akuntansi. Akun yang ditutup adalah akun nominal dan akun pembantu modal. Komponen yang termasuk akun nominal adalah pendapatan dan beban, sedangkan akun pembantu modal adalah prive dan ikhtisar laba rugi. Setelah jurnal penutup diposting ke setiap akun, maka yang tersisa adalah perkiraan real, aset, liabilitas, dan equity. Beberapa tujuan dan fungsi pembuatan jurnal penutup. Fungsi yang pertama yaitu menutup saldo yang terdapat pada semua perkiraan akun sehingga perkiraan tersebut menjadi nol. Yang kedua, agar saldo akun modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode. Yang ketiga, memisahkan transaksi akun pendapatan dan beban agar tidak bercampur dengan jumlah nominal dari pendapatan beban pada tahun sebelumnya. Yang keempat, menyajikan neraca awal periode berikutnya setelah dilakukan penutupan buku. Yang kelima, mempermudah ketika dilaksanakan pemeriksaan. Yang keenam, menyajikan informasi keuangan yang sebenarnya dari suatu perusahaan setelah dilakukan penutupan buku. 4 langkah dasar dalam membuat jurnal penutup. Yang pertama, menutup akun pendapatan. Mentransfer saldo kredit di akun pendapatan ke akun clearing yang disebut ringkasan pendapatan. Kedua, menutup segala rekening biaya dan akun kontra pendapatan. Mentransfer saldo debit dalam akun pengeluaran dan akun kontra pendapatan ke akun ringkasan pendapatan. Yang ketiga, menutup akun ringkasan pendapatan, mentransfer saldo akun ringkasan pendapatan ke laba ditahan. Yang keempat, menutup akun dividen, mentransfer saldo debit dari akun dividen ke akun laba ditahan. Mungkin hanya itu saja penjelasan saya pada kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.